Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Pesona Nusantara. Oke, pada video ini Pesona Nusantara akan berbagi 4 trik rahasia membuahkan durian tanpa mengenal musim, atau 4 trik rahasia agar durian cepat berbuah bahkan bisa berbuah tanpa mengenal musim, teman-teman. Oke, buat teman-teman yang ingin tahu, cukup simak video ini sampai akhir. Jangan di skip-skip, teman-teman, agar nantinya teman-teman tidak gagal paham. Namun sebelum kita lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya teman-teman dukung terus dengan cara like, share, dan juga subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar di setiap saya upload video, teman-teman tidak ketinggalan notifikasinya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Seperti apa 4 trik rahasia yang akan saya bagikan pada video ini? Silahkan teman-teman cukup simak video ini sampai akhir, teman-teman. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Oke teman-teman semua, jadi kita akan lanjut membahas 4 trik rahasia bagaimana membuahkan tanaman durian tanpa mengenal musim, teman-teman. Nah, jadi cara ini jarang sekali dibagikan oleh orang-orang ya. Nah, jadi teman-teman cukup simak video ini sampai akhir agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan ya untuk trik rahasianya, teman-teman. Oke, jadi kita akan lanjut membahas apa saja 4 trik rahasia bagaimana supaya nanti tanaman durian ini bisa berbuah tanpa mengenal musim ataupun tanpa akan berbuah sepanjang tahun, teman-teman. Oke, jadi ini sudah terlihat ini di depan saya ini ada durian musangking, dan ini kebetulan 4 cara ini akan kita terapkan ya, teman-teman, supaya nanti tanaman durian ini bisa berbuah tanpa mengenal musim nantinya. Oke, jadi untuk bagian yang pertama tentunya teman-teman melakukan pemupukan secara rutin. Nah, pemupukan ini usahakan kita tetap melakukan pemupukan tanpa bolong-bolong ya, teman-teman, agar nanti tanaman durian ini atau kesuburannya, nutrisi ataupun unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman durian ini akan selalu terpenuhi, sehingga nanti tanaman durian ini akan cepat tumbuh besar, teman-teman. Dan nantinya kita tidak takut untuk membuahkannya, teman-teman. Nah, itu untuk bagian yang pertama. Teman-teman melakukan pemupukan secara rutin tanpa bolong-bolong. Nah, untuk menjaga kesuburan daripada tanaman durian ini supaya tetap terjaga dan nantinya akan tetap tumbuh subur. Nah, itu untuk bagian yang pertama, yakni melakukan pemupukan secara rutin tanpa bolong-bolong, teman-teman. Jadi itu wajib teman-teman lakukan ya, untuk melakukan pemupukan. Oke, itu untuk cara yang pertama. Oke, jadi untuk cara yang kedua, ini bisa terlihat. Ini saya melakukan pengeratan ya, teman-teman, pada pohonnya. Seperti ini, bisa terlihat ini yang sudah kita terapkan dengan melukai pohon. Jadi untuk cara yang kedua ini adalah melakukan pengeratan pada pohonnya seperti ini. Ini tujuannya apa? Supaya nanti tanaman durian ini nantinya akan cepat tua. Nah, pohonnya ini akan cepat tua. Adapun untuk pengeratan ini tidak kita kerat sampai tulangnya, namun kita hanya melakukan pengeratan pada kulit luarnya saja, teman-teman. Ini bisa terlihat. Ini untuk pengeratan teman-teman bisa menggunakan silet ataupun yang lainnya ya. Tapi usahakan untuk pengeratan jangan melingkar. Nah, jangan membentuk gelang. Untuk pengeratan usahakan kita lakukan pengeratan turun naik seperti ini, supaya nanti tidak terlalu stres ya. Sehingga nanti ketika teman-teman melakukan pengeratan dengan sistem gelang ataupun mengelilingi, maka pucuknya nanti akan stres, bahkan bisa mati, teman-teman. Nah, itu untuk cara yang kedua ya, untuk supaya nanti tanaman durian ini akan nantinya bisa berbuah tanpa mengenal musim. Karena pengeratan pohon ini adalah salah satu cara kita memaksa tanaman durian untuk memasuki fase pembungaan. Nah, itu untuk cara yang kedua, yakni dengan melakukan pengeratan pada pohonnya atau melukai pohonnya, supaya nanti
pohonnya nanti ini cepat tua dan nantinya tentunya akan cepat berbuah. Oke, itu untuk cara yang kedua. Kita lanjut untuk membahas cara yang ketiga ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk cara yang ketiga, teman-teman bisa melakukan pemangkasan pucuk. Nah, pemangkasan pucuk ini wajib kita lakukan ya teman-teman. Seperti ini bekas pemangkasan pucuknya. Jadi pemangkasan pucuk ini usahakan kita sisakan satu calon mata tunas pengganti sebagai pengganti nantinya untuk cabangnya terus lurus ke atas nanti, agar nantinya tidak mati ya bekas pemangkasan pucuknya, supaya nanti tidak kering. Itu kita wajib menyisakan satu calon mata tunas pengganti atau sebagai cabang pengganti nantinya untuk naik lagi. Nah, ketika nanti cabangnya sudah besar, naik lagi, sudah tinggi, itu kita wajib lakukan pemangkasan lagi teman-teman, yakni pemangkasan pucuk, supaya nanti tujuannya batang utamanya daripada tanaman durian ini nantinya akan cepat tumbuh besar, sehingga nanti akan kokoh untuk menopang proses pembuahannya nanti. Nah, jadi itu untuk cara yang ketiga ya, yakni melakukan pemangkasan pucuk. Karena pemangkasan pucuk ini sangat penting ya, yang harus kita lakukan. Jika teman-teman biarkan, maka dia hanya akan terus tumbuh ke atas. Nah, karena cabang yang cenderung lurus ke atas ini sebenarnya wajib kita pangkas, karena dia hanya akan fokus pada pertumbuhan, bukan fokus pada pembungaan nantinya. Oke, kita lanjut untuk cara yang keempat, yakni cara yang keempat ini juga sangat penting dan wajib kita lakukan teman-teman. Yakni teman-teman bisa melakukan perawatan ranting atau pemangkasan cabang-cabang air. Cabang-cabang air atau yang ini cabang-cabang kecilnya ini teman-teman bisa pangkas ya. Kita bisa kurangi untuk cabang-cabangnya, supaya nanti makanannya akan lebih fokus pada ranting dan pohon besarnya, sehingga nanti akan cepat tumbuh besar untuk ranting dan batang utamanya teman-teman. Karena nantinya akan makanannya akan fokus pada batang besar dan rantingnya nanti. Nah, ini untuk cara yang keempat, yakni pemeliharaan ranting atau pemangkasan cabang-cabang air, cabang-cabang kecil ini bisa kita kurangi. Karena perlu kita ketahui ya teman-teman. Jadi untuk cabang-cabang yang kecil-kecil, cabang airnya ini lebih banyak mengonsumsi makanan bila dibandingkan dengan pohon besarnya. Itu makanya kita wajib untuk melakukan pemangkasan. Karena nanti ketika teman-teman tidak melakukan pemangkasan, ini pohon besarnya tidak akan mau cepat tumbuh besar teman-teman. Karena terlalu banyak ranting-ranting kecil ya. Dan itu ranting-ranting kecil ini akan nantinya sangat mengganggu untuk proses pertumbuhan daripada pohon besar atau batang utamanya. Oke.